pada suatu hari ada seorang anak kecil, ya, usia 6-7 tahun, itu sedang pergi ke kebun binatang bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang tuanya, juga dengan saudara-saudaranya yang lain. Ketika sampai di sana, wah penuh bahagia dong melihat hewan-hewan gitu ya, ada gajah, ada jerapah, ada macan, harimau dan lain sebagainya. Nah, tapi saudara-saudara ketika mau pulang, ya, sudah di jalan, jadi dari kebun binatang itu sampai ke parkiran itu agak jauh, ya. Jadi ketika dia sedang berjalan pulang, mereka ini rombongan sedang berjalan pulang, si anak ini terpikat gitu ya, nyangkut di salah satu stand yang jual mainan. Jadi jalan dari dalam kebun binatang ke parkiran itu banyak yang jual mainan-mainan. Ya, dia terpikat di situ dan dia melihat-lihat gitu ya, tanpa disadari keluarganya itu pergi. Ya. Jadi dia itu, si anak ini ditinggalkan. Ya. Nah, ketika dia sadar bahwa orang tuanya juga saudara-saudara yang lain itu kemudian pergi, kemudian si anak ini kan menjadi takut, ya, menjadi panik, mencari orang tuanya, mungkin sampai nangis. Dan dalam pikirannya pada saat itu, wah ini orang-orang jahat banget ya, aku lagi lihat-lihat mainan kok ditinggalin gitu, tega banget ya. Nah, saudara-saudara, kisah itu adalah kisah nyata yang terjadi dalam diri saya ya. Saya nggak tahu mama ingat apa enggak kejadian itu. Oh, ingat katanya. Jadi waktu itu kami lagi di Ragunan ya, di kebun binatang, dan saya ditinggalkan ya, di tempat mainan. Iya memang, ya saya memang dari kecil tuh agak suka semaunya sendiri gitu ya. Nah, dalam pikiran saya pada saat itu, waduh ini saya ditinggalkan ya, kok bisa-bisanya saya harus mencari sendiri ke sana ke sini gitu ya. Tapi sebetulnya kan saudara-saudara, masalahnya keluarganya ini atau ibu ayahnya itu kan sebetulnya tidak meninggalkan anaknya ya. Masalahnya itu sederhana, bahwa tidak bisa saling melihat satu sama lain, makanya saling mencari ya. Jadi sebetulnya tidak betul-betul ditinggalkan ya, dia hanya hilang nih, hanya tidak kelihatan, dan makanya harus dicari. Nah, saudara-saudara, kan bukankah begitu juga pengalaman iman kita? Kalau hidup lagi lancar nih, ya, toko lagi laris, pekerjaan kita lagi sukses, kita mudah merasakan hadirat Tuhan ya. Tapi ketika sakit datang, ketika ada usaha kita yang kesulitan, ketika keluarga kita ada masalah, atau mungkin ketika pelayanan terasa berat, ya, komentar datang dari sana dari sini, atau mungkin ada doa-doa kita yang belum terjawab, nah kita kan panik, kita takut, kita lalu merasa Tuhan itu meninggalkan kita, dan kita bilang, Tuhan di mana engkau gitu ya, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara-saudara, dalam bacaan Injil kita hari ini, kita akan melihat bagaimana Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang satu kenyataan yang tidak mudah, bahwa mengikut Kristus itu tidak akan selalu nyaman. Ya, akan ada penolakan, akan ada penderitaan, dan yang terpenting dan terberat, akan ada salib yang harus dipikul. Ya, saudara-saudara, Yesus memulai dengan perkataan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Ya, ini menjadi pengingat bahwa menjadi pengikut Kristus itu bukan berarti hidup kita akan bebas dari masalah. Saudara-saudara, seringkali kan tadi ya, kalau kita rajin beribadah, kita rajin berpelayanan, kita aktif atau kita hidup benar, kita pengen hidup kita itu baik-baik aja gitu ya. Ibadah tiap hari Minggu kok hidupku tetap gini-gini aja gitu ya. Kok dia ini ibadah jarang gitu ya, berdoa ya nggak tahu, tapi kok usahanya sukses ya, bisnisnya lancar,
keluarganya bahagia. Kita jujur-jujuran lah saudara-saudara. Saya juga sering melihat nih ya, orang yang melakukan tindak kejahatan di bangsa negara kita lah, koruptor misalnya. Wah, itu kan hidupnya bergelimang harta ya. Kemudian dia itu ketika dihukum ya hanya sekadar saja sedikit kalau dia dekat dengan kekuasaan gitu ya. Kemudian lepas dari penjara, kemudian hidupnya jadi balik baik-baik aja gitu. No problem, ya, tidak ada masalah. Ya. Tapi kita yang sudah sedemikian rupa coba hidup benar, kita coba untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Aduh, kok berat banget ya. Abot temen gitu ya. Nah, tapi kan itu justru yang dikatakan oleh Yesus. Yesus itu tidak pernah menjanjikan bahwa hidup itu akan selalu baik-baik aja. Justru Yesus mengatakan bahwa kalau Yesus difitnah, ya pada saat itu nih kepada murid-muridnya ya, kalau dia difitnah ya murid-muridnya juga akan difitnah. Kalau dia ditolak, murid-muridnya pun akan ditolak. Kalau dia memikul salib, maka murid-muridnya juga harus memikul salib. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Nah, penderitaan itu bukan tanda bahwa Tuhan itu tidak berkarya dalam hidup kita. Dan penderitaan itu juga bukan bukti bahwa iman kita gagal. Tetapi penderitaan itu adalah bagian dari perjalanan kita sebagai murid Kristus. Makanya saya dan saudara mulailah kita ganti pertanyaannya, bukan kenapa saya menderita, tetapi bagaimana saya bisa tetap setia di dalam penderitaan. Nah, karena Yesus sendiri yang memberikan penguatan. Ya, ada beberapa kali Yesus mengatakan, janganlah kamu takut. Karena Yesus tahu bahwa ketakutan itu adalah respons alami manusia. Saya ketika ditinggalkan keluarga saya, takutlah anak kecil di kebun binatang yang segitu ramainya. Saya sih belum kepikiran ada misalkan orang jahat atau ada penculik gitu ya. Saya sih kasihan kalau ada yang nyulik saya, ngasih makan itu banyak gitu. Malah rugi jadinya gitu, nggak balik modal. Nah, tapi Yesus tuh mengatakan janganlah takut. Mungkin saudara saya kita takut kehilangan pekerjaan. Mungkin kita takut sakit. Kita takut masa depan. Anak-anak kita itu ada beberapa nih yang hadir di sini, yang ada yang lulus SMP mau masuk SMA. Ada yang lulus SMA mau masuk perguruan tinggi. Ya, saya sedikit-sedikit mendengar cerita-cerita mereka yang mau naik jenjang itu, baik masuk SMA atau masuk perguruan tinggi itu, memang zaman sekarang itu berat ya, saingannya banyak. Pertama mungkin ada fakta bahwa saingan banyak, sekolahnya sedikit, tapi juga memang susah untuk masuk ke dalam jenjang pendidikan yang baru. Ya, tantangannya itu berbeda. Kalau saya dulu ya memang juga rebut-rebutan kursi sih ketika mau masuk SMA, tapi rasa-rasanya tidak seberat seperti sekarang. Ya. Nah, bagaimana menghadapi ketakutan-ketakutan seperti itu? Aduh, ini aku bisa sekolah apa enggak ya? Aku bisa kuliah apa enggak ya? Atau kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin dalam masalah, ya mungkin dalam pergumulan kita masih takut, kita masih mengalami pergumulan-pergumulan yang menyulitkan hidup kita sehingga kita merasa sengsara. Nah, tapi ingat saudara bahwa Yesus mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi tidak ada satu detail kehidupan kita yang tidak diperhatikan Tuhan. Ya, Tuhan itu mengenal kita secara pribadi. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan melihat air mata kita dan Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Mungkin kita tidak mengerti ya kenapa penderitaan itu terjadi dalam diri kita gitu ya. Tapi kita bisa yakin bahwa tidak ada penderitaan yang di luar dari kuasa Tuhan.
Penyertaan Tuhan itu berarti badai pergumulan, masalah yang kita hadapi itu ada dalam penyertaannya. Kita tidak berjalan sendirian. Nah, tapi saudara-saudara, jawaban kita atas penyertaan Tuhan itu juga berat. Ya, kita harus setia kepada Kristus. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Mengikut Kristus itu menuntut keberanian. Ada kalanya kita harus memilih ya, antara mengikut arus dunia atau tetap setia kepada Kristus. Saudara-saudara, saya lupa deh bahan sekolah minggu yang minggu ini atau yang minggu depan ya, itu anak-anak sekolah minggu akan diajak untuk membedakan mana kehendak Tuhan dan juga mana kehendak manusia. Maksudnya apakah anak-anak itu mampu untuk mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan atau setuju saja dengan apa yang ada di dunia gitu. Kalau untuk anak-anak ya mungkin belum terlalu berat gitu ya. Mereka masalah terbesarnya apa sih? Paling mencontek ketika ujian atau berbohong kepada orang tuanya, melawan gitu ya. Tapi kita ya di dunia yang penuh dengan sifat-sifat yang bertentangan dengan ajaran Kristus, apakah kita mampu untuk tetap setia kepada Kristus? Ya. Apakah kita mampu untuk mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia? Dengan konteks kita ada di Bumi Ayu, ya. Saudara-saudara yang sudah lama tinggal di sini pasti paham betul seperti apa rasanya menjadi orang Kristen di Bumi Ayu, gitu ya. Banyak penderitaan, banyak diskriminasi, banyak kesulitan yang dialami. Nah, apakah kita bisa tetap dengan mampu mengaku bahwa aku yakin, aku percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ya, mengakui di hadapan orang banyak. Ya saudara-saudara, kadang-kadang pun saya juga berat rasanya ya. Tapi lebih kepada agak susah menjelaskan kepada orang-orang. Kadang-kadang kalau saya potong rambut tuh ya, di sini, di beberapa tempat, saya tuh kadang-kadang nggak sukanya potong rambut itu bukan karena apa, tapi karena yang potong itu suka kepo, ya, suka ngajak ngobrol gitu loh. Sampai-sampai kan nanya, Mas kerjanya apa? Kok hari Senin libur gitu ya? Saya bingung jawabnya kan. Nah, saya mau jawab kalau saya calon pendeta takutnya nggak paham, nanti panjang lagi obrolannya gitu ya. Terus saya kadang-kadang cuma ngomong kayak ya saya lagi cuti atau bla 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 gitulah. Tapi kok cutinya setiap sebulan sekali gitu ya, setiap hari Senin ya. Cuman saudara-saudara maksud saya adalah emang sih beda ya. Tapi apakah kita mampu untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Karena kalau kita bisa mengakui Dia, ya di sini Yesus yang berkata sendiri bahwa Dia yang akan mengakui kita di hadapan Bapaknya yang di surga, Bapa kita yang di surga. Tapi demikian kalau kita menyangkal Yesus, agak berat nih hukuman yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Dia juga akan menyangkal kita di hadapan Bapa di surga. Ya. Menyangkal Yesus itu bukan sekadar seperti Petrus yang menyangkal 3 kali lewat ucapan aku tidak kenal, aku tidak kenal, aku tidak kenal. Tapi kalau tindakan kita, perbuatan kita itu tidak seturut dengan perintah-perintah Kristus atau tidak seturut dengan hukum kasih, ya itu pun kita sudah menyangkal Dia. Ya. Nah, di sini Yesus pun juga menegaskan bahkan di dalam keluarga. Yesus mengatakan jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai tapi untuk membawa pedang. Ya. Aku akan memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya. Nah, ini kalau ini sih kayaknya papa mama saya nih relate banget nih, ya. Anaknya diambil dari ayahnya sama dari ibunya untuk melayani Tuhan. Ya. Dan selanjutnya menantu perempuan dari ibu mertuanya. Nah, ini kalau kita mungkin seneng ya, menantu perempuan, ketawa Bu. Menantu perempuan dijauhkan dari ibu mertuanya. Nah, tapi maksudnya adalah saudara-saudara bahwa
Kesetiaan kepada Kristus itu ada harganya yang harus dibayar. Kalau orang tua kita ternyata tidak sesuai dengan ajaran Kristus, kalau ternyata keluarga kita yang lain itu tidak mampu untuk hidup seperti ajaran Kristus, ya, di sini Yesus memang mengatakan untuk memisahkan, tetapi maksudnya adalah bahwa kita harus mampu untuk melihat apakah mereka itu sudah betul-betul hidup dalam Kristus. Kita saling mengoreksi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Karena nilai-nilai kerajaan Allah itu bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Makanya Yesus mengatakan bahwa musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kita kadang karena terlalu dekat dengan keluarga kita, ya, kemudian kita mencoba untuk ya udahlah, namanya keluarga, dimaklumi gitu ya, dibiarkan saja, namanya juga anak kita, namanya juga mertua, ya udahlah mau diapain gitu ya. Tetapi Yesus menegaskan kepada kita bahwa siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ya, setiap anggota keluarga, orang tua ataupun anak, itu adalah pemberian Tuhan. Ya, jadi pertama-tama yang harus kita kasihi itu adalah Allahnya dulu, Tuhannya dulu, baru kita mengasihi keluarga kita. Ya. Banyak sekali cerita yang mudah-mudahan tidak terjadi di dalam kehidupan saya gitu ya. Saya punya beberapa teman anak pendeta, ya, entah yang kemudian jadi pendeta atau kemudian yang biasa-biasa saja gitu ya. Rata-rata cerita dari anak-anak pendeta itu, jadi ngerti ya, dia anak pendeta, jadi orang tuanya yang pendeta, itu adalah bahwa dia kurang merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Ya dominan alasannya karena orang tuanya sibuk pelayanan gitu ya. Nah tapi itulah saudara-saudara risiko yang harus diambil ketika seseorang betul-betul memilih untuk bekerja berpelayanan di dalam ladang Tuhan, ya Tuhanlah yang harus diutamakan, baru anggota keluarga yang lain. Ya. Dan yang terakhir saudara-saudara, diingatkan oleh Yesus bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sayangnya sekarang ini kita menganggap salib itu mungkin hanya sekadar aksesoris. Ya, sekarang ini udah mendingan nih. Dulu kan atau beberapa minggu yang lalu, mungkin ini karena baru HUT aja ya. Di meja ini ada salib, di sini gambar salib, di atasnya ada gambar salib, ada salib besar gitu ya. Terus saudara-saudara yang pakai kalung salib, ya, hati-hati saudara-saudara. Itu identitas kita sebagai Kristen. Ya. Bagi orang zaman dulu ketika melihat Yesus disalib, itu simbol penderitaan, simbol pengorbanan, simbol kematian. Jadi kalung salib atau aksesoris-aksesoris yang salib yang kita punya itu hati-hati. Jangan hanya sekadar jadi aksesoris, jangan cuma jadi pajangan, jangan cuma buat dilihat-lihat, jangan buat dienggo pantes-pantes, gereja nggak ada salibnya kan gitu ya. Atau buat supaya bagus, ini kan dari emas nih kalung salibnya gitu ya. Karena itu tugas berat, ya. Ketika kita mau untuk menggunakan aksesoris salib atau kita mau untuk betul-betul menghidupi salib, memikul salib itu, ya, kita harus menempatkan kehendak Tuhan di atas kenyamanan kita. Mengikut Kristus itu berarti kita tetap taat meskipun keadaan tetap sulit, dan mengikut Kristus itu berarti kita harus tetap setia meskipun kita harus berkorban. Ya. Saudara-saudara, berpelayanan di gereja itu tidak akan pernah menguntungkan. Ya, berpelayanan di gereja itu bahkan lebih banyak kita mengeluarkan dibanding kita yang menerima. Ya, karena itulah salah satu jalan penderitaan yang harus kita jalani sebagai orang Kristen. Yesus sudah lebih dulu memikul salib bagi kita, dia tahu penderitaannya, dia tahu rasanya ditolak, dia tahu rasanya menderita. Makanya karena ketika kita memikul salib, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian.
Ya, Kristus itu berjalan bersama kita bahkan ketika kita merasa kita tidak sanggup untuk melangkah. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, mungkin hari ini kita masih dalam pergumulan. Mungkin kita masih dalam masalah. Mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang dalam masalah ekonomi, mungkin ada yang sedang kecewa dalam pelayanan, mungkin ada yang merasa sedang sendirian. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa kesengsaraan. Tetapi janji Tuhan itu jauh lebih besar, bahwa kita tidak akan ditinggalkan dalam sengsara. Mungkin hari ini kita tidak melihat Tuhan bekerja. Sama seperti saya waktu itu tidak bisa melihat ada di mana keluarga saya. Tapi ingatlah bahwa bukan Tuhan yang pergi menjauh, tapi kadang-kadang kita yang tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan itu tetap melihat kita. Dia mencari, Dia menjaga, Dia menyertai. Ketika kita merasa sendiri, Tuhan itu tetap dekat. Karena itu saudara-saudara janganlah takut, ya. Tetaplah kita setia, tetaplah kita memikul salib, tetaplah kita mengikut Kristus. Sebab Tuhan yang memanggil kita, Tuhan juga yang berjanji untuk menyertai kita sampai ke akhir. Dan ingatlah bahwa tidak ada satupun penderitaan yang harus kita jalani sendirian. Amin. Tuhan memberkati.